Barcelona tetap tampil konsisten tanpa Lewandowski. Carlo Ancelotti menjadi manajer Timnas Brazil. Timnas Indonesia akan pertandingan persahabatan dengan Timnas Rusia. Lamine Yamal raih Laureus World Sports Awards 2025. Anthony dan Isco bawa Betis ke Liga Champions. Xavi Simons ingin kembali ke Barcelona. Rafael Leao akan dijual AC Milan. Real Madrid berambisi rekrut Rodri di Manchester City. AC Milan mengalami musim suram. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Cedera yang dialami Lewandowski menjadi pukulan bagi Barcelona, mengingat ia telah mencetak 40 gol musim ini. Ferran Torres, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez menunjukkan kontribusi besar dalam ketidakhadiran Lewandowski. Pelatih Hansi Flick memiliki lebih banyak pilihan taktik karena tim kini tidak bergantung pada satu pemain saja. Kini Barcelona lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan, termasuk semifinal Liga Champions, dengan menyebarkan kontribusi gol ke berbagai pemain. Selanjutnya, Ancelotti kemungkinan akan meninggalkan Real Madrid lebih cepat dari yang diperkirakan dan siap memimpin Brasil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni. Brasil dijadwalkan menghadapi Ekuador dan Paraguay dalam pertandingan penting. Xabi Alonso menjadi kandidat utama untuk menggantikan Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid. Alonso saat ini melatih Bayer Leverkusen dan tampil impresif. Kini Madrid memiliki peluang besar untuk merekrutnya Xabi Alonso. Selanjutnya, Aaron Ramsey resmi telah ditunjuk sebagai pelatih sementara Cardiff City hingga akhir musim. Setelah pemecatan Omar Riza, Cardiff City sedang berjuang menghindari degradasi dari Championship dan berharap Ramsey bisa menyelamatkan mereka. Karier Ramsey selalu diwarnai cedera, termasuk patah kaki parah pada 2010, yang berdampak besar pada perkembangannya sebagai pemain. Meskipun mengalami banyak cedera, ia tetap mencatatkan prestasi bersama Arsenal, Timnas Wales, dan Juventus. Kini, ia akan memimpin Cardiff dalam 3 laga tersisa musim ini dengan dukungan staf teknis. Selanjutnya, rencana pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dan Timnas Rusia yang diusulkan oleh Wakil Perdana Menteri pertama Rusia, Denis Manturov, saat kunjungannya ke Jakarta. Pertandingan ini menjadi menarik karena Rusia saat ini masih menjalani sanksi dari FIFA akibat invasi ke Ukraina, sehingga mereka hanya bisa berlatih tanding dengan tim lain di luar agenda resmi FIFA. Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki jadwal pasti pada 25 untuk melakoni 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos langsung ke turnamen, mereka akan memiliki beberapa kesempatan FIFA Matchday, termasuk kemungkinan beruji coba melawan Rusia. Namun, jika harus menjalani putaran keempat kualifikasi, jadwal mereka akan lebih padat. Selanjutnya, Lamine Yamal, pemain muda Barcelona, memenangkan penghargaan Breakthrough of the Year di ajang Laureus World Sports Awards 2025 pada usia 17 tahun. Sepanjang musim ini, Yamal mencetak 6 gol dan 12 assist di La Liga, serta 3 gol di Liga Champions. Ia juga berkontribusi besar bagi timnas Spanyol, menjadi pemain termuda di Piala Eropa 2024 yang berhasil juara sehari setelah ulang tahunnya. Selanjutnya, Real Betis menang 3-1 atas Girona dalam laga La Liga 2024-2025. Betis semakin dekat dengan zona Liga Champions, hanya terpaut 1 poin dari posisi 4 besar. Kemenangan ini membuat Betis menjaga asa untuk tampil di Liga Champions musim depan. Sementara Girona masih kesulitan keluar dari tren negatif. Selanjutnya, Xavi Simons ingin kembali ke Barcelona di tengah minat dari Manchester United. Simons, yang saat ini bermain untuk di RB Leipzig, kini ia memiliki impian kembali ke Barcelona, tempat ia menghabiskan masa mudanya di Akademi La Masia. Namun, kepindahan itu terkendala harga transfer yang tinggi. RB Leipzig meminta 75 juta euro yang menjadi tantangan bagi Barcelona mengingat masalah finansial mereka. Di sisi lain, Manchester United menunjukkan minat yang kuat dan memiliki kemampuan finansial lebih baik untuk merekrut Simons. Bergabung dengan United dapat menjadi langkah strategis bagi Simons untuk mengembangkan kemampuannya lebih jauh. Dengan kondisi ini, Simons menghadapi dilema antara nostalgia kembali ke Barcelona atau ambisi melangkah ke Premier League bersama United. Mantan pemain AC Milan, Roberto Donadoni menilai, AC Milan tidak memiliki konsep permainan yang jelas sepanjang musim. Mereka kini berada di posisi ke-9 Serie A dan hanya memiliki Coppa Italia sebagai harapan untuk lolos ke kompetisi Eropa. Milan mengalami masalah berulang dan kurang memiliki fondasi klub yang solid. Perubahan formasi sempat membawa kemenangan, tetapi tidak konsisten. Donadoni mempertanyakan motivasi Rafael Leao,
jika sang pemain tidak memiliki semangat yang cukup. Klub mungkin perlu mempertimbangkan penjualannya. Selanjutnya, Real Madrid berambisi untuk merekrut Rodri dari Manchester City sebagai pengganti Toni Kroos yang akan pensiun setelah Euro 2024. Madrid membutuhkan gelandang pengatur permainan baru setelah kekalahan dari Arsenal di Liga Champions. Dan Rodri dianggap sebagai kandidat ideal karena kemampuan distribusi bolanya serta pengalaman di level tertinggi. Namun, transfer ini akan sulit karena Rodri masih terikat kontrak dengan City hingga 2027 dan dikabarkan merasa nyaman di klub. City juga sebelumnya berencana memperpanjang kontraknya hingga 2030 sebelum cedera ACL yang menimpanya. Kini Madrid harus bersaing dengan komitmen Rodri pada City yang menjadikannya bagian penting dalam sistem Pep Guardiola. Adapun, jika Rodri ke Madrid, pastinya biaya transfernya kemungkinan akan sangat tinggi dan bisa memecahkan rekor jika Madrid ingin meyakinkan City melepasnya. Selanjutnya, AC Milan sedang mengalami musim yang buruk di Serie A. Saat ini, berada di peringkat ke-9 klasemen. Mereka kesulitan meraih poin dalam laga besar, terutama melawan tim papan atas. Dari total 42 poin yang bisa mereka dapatkan saat menghadapi 8 tim teratas, Milan hanya berhasil mengumpulkan 8 poin. Jika gagal meraih poin maksimal pertandingan melawan Bolonia dan Roma sebagai kesempatan terakhir, Milan akan menutup musim dengan pencapaian yang sangat mengecewakan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai performa tim dan strategi ke depan.